Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan ujian tengah semester eh, dengan matkul statistika dan probabilitas eh, dengan beranggotakan Bang Riki Susanto, Ari Pramadi Wibowo, Rio Evan Pratama, Bentare Pikasa, dan Hendro Anasrullah, saya sendiri. Eh, Keterangan dari kode soal nomor satu, eh, import libari. Pertama-tama import pandas ASPD, artinya mengimpor library pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Yang kedua import matplotlib pyplot ASPLT, mengimpor library matplotlib untuk visualisasi data khususnya dalam pembuatan berbagai jenis plot. Yang ketiga, import Seaborn as SNS, mengimpor library Seaborn yang dibangun di atas Matplotlib, menyediakan tampilan visual yang lebih menarik dan estetik untuk berbagai jenis plot, terutama untuk data statistik. Selanjutnya membaca data PDR CSP, eh, membaca file CSP dengan nama data Vasquez BPJS CSP dan menyimpan dalam data frame pandas bernama data. Yang kedua, print data head menampilkan 5 baris pertama dari data frame data untuk melihat sekilas struktur dan isi data. Selanjutnya, visualisasi data dengan Seaborn. Satu, histogram PLT fiksi 10,5, membuat figur kanvas untuk plot dengan ukuran 10 inci lebar dan 5 inci tinggi. Terus selanjutnya SNS hisplot data dalam kurung kutip tipe Pascal, bin 10 KDE true, membuat histogram untuk kolom tipe Pascal dalam data frame data. Bin 10 membagi data menjadi 10 kelompok bin untuk membuat histogram. Eh, KDE true, KDE sama dengan true, menampilkan kurva kepadatan kernel density estimation untuk melihat distribusi data secara lebih halus. Selanjutnya PLT title, ya, PLT title, PLT X label dan PLT Y label, PLT X text. Dalam kurung rotasi 45 memberikan judul, label sumbu X dan Y, serta memutar label pada sumbu X sebesar 45 derajat untuk menghindari tumpang tindih jika label terlalu panjang. PLT show menampilkan plot yang telah dibuat. Eh, Selanjutnya box plot, PLT figure dalam kurung fixes dalam kurung 10,5, sama seperti sebelumnya membuat figur untuk plot. SNS box plot X tipe X sama dengan kutip tipe Pascal, Y sama dengan kutip telepon Pascal, data-data, membuat boxplot untuk membandingkan distribusi nilai numerik, dalam kurung dalam hal ini nomor telepon berdasarkan kategorikal tipe fasilitas kesehatan. Uh, PLT title, PLT X label, PLT Y label, PLT X tick rotasi 45 memberikan judul, label sumbu X dan Y serta memutar label pada sumbu X. Boxplot menunjukkan distribusi nomor telepon untuk setiap tipe fasilitas kesehatan, bisa melihat rentang nilai median kuartil dan outlier, data yang dalam kurung data yang jauh dari nilai lainnya untuk setiap tipe
dengan box bisa membandingkan secara visual apakah ada perbedaan yang signifikan dalam distribusi nomor telepon antara berbagai tipe fasilitas kesehatan. Eh, Berikut outputnya. Outputnya. Oke. Nah, berikut outputnya nih dari distribusi tipe fasilitas kesehatan. Hmm, Kalau ada lemot lagi nih. Dan ini box box telepon fasilitas kesehatan berdasarkan tipenya. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Ari Pramadi. Oke, boleh buka VS Code-nya lagi, Mas? Siap. Dua ya. Oke, jadi untuk menjawab soal kedua dari UTS ini, saya membuat file dengan menggunakan modul Pandas. Pada baris kelima di sini saya mengelompokkan dataset menjadi provinsi dan tipe Vaskes. Kemudian di baris ke-8 di sini saya menghitung total Vaskes per provinsi. Setelah itu saya menampilkan total Vaskes per provinsi di baris ke-12. Dan selanjutnya karena tugasnya menghitung probabilitas, di sini saya memasukkan inputan untuk jumlah Vaskes minimal. Contohnya Oke. itu nanti bisa kita praktikkan di output. Kemudian di sini ada pada baris ke-20 ada variabel provinsi di atas N yang dimana diambil datanya dari total Vaskes yang nilai jumlah Vaskesnya melebihi dari batas Vaskes minimal. Di baris ke-23 di sini saya menghitung presentasinya dengan variabel probabilitas yang dimana panjang data provinsi di atas N dibagi panjang data total Vaskes. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja. Halnya diulang lagi, Mas. Mas. Oh iya ini. Oke. Oke, ini saya menampilkan total Vaskesnya ya. Langsung ke bawah, Mas, input yang Vaskes minimal. Di sini kasih 500 aja. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi provinsi yang memiliki total Vaskes di atas 500 adalah 20 provinsi yang dimana probabilitasnya 0,58 sekian atau 58,8%. Terima kasih. Hmm. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Evan yang 3A ya. 3 dulu, Mas. Iya, tiga ya. Siap. Oke, ini nggak usah di running ya, Bang. Nanti Oh iya, iya, siap. baik di sini saya juga pakai import pakai Pandas. Nah, pertama fungsi kategori variabel ini dibuat untuk memisahkan variabel dalam database data frame menjadi discrete dan continue.
Discrete verse dan continue verse adalah dua list kosong yang digunakan untuk menyimpan nama-nama variabel yang termasuk kategori discrete eh, dan continue. Perunangan for berjalan melalui setiap kolom dalam data frame. Nah, kemudian data kolom numerik, jika tipe data kolom numerik eh, fungsi menghitung jumlah nilai unik pada kolom tersebut, nah, kolom dianggap discrete dan ditambah ke dalam discrete verse. Jika tidak, maka kolom dianggap continue dan dimasukkan ke continue verse. Kemudian menerapkan fungsi pada setiap data frame ini, fungsi kategori variabel dipanggil untuk setiap data frame, rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, dan klinik utama. Hasilnya akan disimpan dalam dua variabel, satu untuk menyimpan nama variabel discrete dan satu untuk menyimpan nama variabel continue sesuai dengan data yang kita pakai. Kemudian di situ ada data rumah sakit, puskesmas, klinik pertama, dan klinik utama. Ini adalah di dictionary yang menyimpan hasil kategoris untuk setiap jenis fasilitas kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, klinik pertama, dan klinik utama. Di setiap entry terdapat dua key, yaitu discrete dan continue, yang berisi list nama variabel yang termasuk kategori discrete dan continue di setiap data frame. Hasilnya ya, Bang. Wih, dari ente ya? Nah, ya, saya Wih, sudah Ih, sudah nampil. Sebentar. Dan ini keluarannya akan seperti ini. Rumah sakit, dis- discrete provinsi, nomor rumah sakit yang continue, ada nomor rumah sakit, variasi data, dan kuadrat. Ada provinsi, ada puskesmas, ada klinik pertama, dan juga klinik utama. belum. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan 3B, Mas Bentar. Ya, terima kasih Mas Evan. Dilanjut, saya Arif tolong. Iya Bang, tolong Bang. Nah, ini mana nggak ada? Oh, hilang sih. Yep. Sebentar. Eh, ya, di sini pertama sama seperti sebelumnya memakai import Pandas, NumPy, dan import stats, lalu import matplotlib, dan from SciPy stat import Poison. Kalau itu bahasa Inggris kan. Sebentar ya.
Heeh. Lalu yang kedua, membaca data. Data dibacakan oleh data dibaca dari URL dan dikelompokkan berdasarkan provinsi dan tipe Vaskes. Lalu ada fungsi yaitu def analyze distribution. Fungsi ini untuk menghitung nilai rata-rata atau mean dan varians, menghitung distribusi probabilitas empiris dan distribusi kumulatif. Lalu ada analisis untuk setiap tipe fasilitas kesehatan. Kodenya yang results for column in depth columns. Loop ini menjalankan fungsi analyze distribution untuk setiap kolom data frame dan menyimpan hasilnya dalam directory results. Lalu untuk menampilkan hasil analis, print analisis distribusi probabilitas for facility in results. Bagian ini untuk mencetak hasil analisis untuk setiap tipe fasilitas kesehatan, termasuk nilai-nilai rata-rata, varian, rentang nilai, probabilitas empiris, dan distribusi kumulatif. Lalu ada fungsi yang calculate specific probabilities. Fungsi ini untuk menghitung probabilitas spesifik terkait dengan nilai-nilai rata-rata. Probabilitas memiliki lebih banyak fasilitas daripada nilai rata-ratanya. Probabilitas berada dalam rentang satu standar deviasi dari nilai rata-rata. Ya bang, outputnya bang, boleh bang. Nah, di sini rumah sakit. Baru muncul nih, Bang. Yang mana nih bang, outputnya? Ini yang bawah, yang bawah. Nah, ini nih. Oke. Siap. Nah, di sini ada analisis untuk apotek. Meannya 87.71. Variansnya 11.900 sekian-sekian. Range-nya 15, min 506. Lalu probabilitas empiris memiliki 5 nilai pertama. Untuk apoteknya ya tertera di situ ya. Ya. Terus distribusi kumulatifnya tertera juga di situ. Hmm. Bawa bang. Nah, ini analisis dokter gigi. Meannya 41.47, variansnya 3.492 sekian-sekian, range-nya 6 sampai 304. Nah, di sini ada probabilitas empirisnya sama seperti yang pertama ya. Dokter gigi sekian-sekian. Bawa bang. Terus ada distribusi kumulatifnya. Bawa lagi bang. Nah, di sini untuk dokter praktik perorangan. Dan datanya tertera seperti sebelumnya. Begitu juga untuk yang lainnya sama. Hmm. Ya, bisa dilanjut oleh Mas Riki. Ya, baik. Cepat akan saya lanjutkan. DC tinggal 8 menit. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan untuk bagian-bagian yang saya pakai, yaitu adalah ada import atlas, ada Tcatter, ada Pandas, ada TV juga, sama
PDRF Excel. Dan satu lagi yang terakhir untuk menampilkan probabilitasnya itu saya pakai message box. Nah, dan untuk analisis aplikasi sekenternya yaitu membuat jendela aplikasi saya memakai root TK dan ada root itu juga dan root geometri. Setelah itu untuk menampilkan data BPJS table sekenter ada tree untuk membuat label untuk menampilkan datanya dan ada untuk menyiapkan kolom dengan nama bubar yang sesuai ada provinsi kolab kotak lab dan mengisi tabel dengan data looping melalui setiap baris di data frame yang memasukkan nilai ke table review. Nah, ada choice data menghitung tipe fasilitas yaitu pakai facility count dan ada facility count plot juga untuk menghitung apa grafik batang. Lanjut ke hasil outputnya aja Pak. Cepet ya, oh iya. Ya bang, udah bang. Mana Bang? Belum. Hah? Kayaknya window-nya Mas perlu diganti dulu. Share screen window-nya. Share screen window-nya. Iya. Oh iya, iya, iya. Oh, ini kagak ada ya. Ada nggak bang? Ada nggak? Kalau enggak pakai hasil screenshot aja Bang. Kalau nggak jalan di situ. Oh ini nih, Itu nih, boleh nih, tuh. iya, iya, iya. Nih, 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 iya. Ada. Nih, ada. Ya kurang lebih seperti ini tampilannya hasilnya hasil dari codingannya. Coba di untuk variasi datanya. Di variasi data nanti akan menampilkan diagram batang dari setiap. Oh iya ini. Lalu ya untuk hitung probabilitas di situ juga sudah ada untuk perhitungannya dari masing-masing paskes. Ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Saya kembalikan untuk Mas Hendro. Ya, sekian dari kelompok 6 presentasi UTS hari ini. Selamat malam. Oke, thank you. Beres.